Oke, halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Dan kali ini kita melanjutkan pengetahuan tentang Picoin. Sebelumnya teman-teman yang belum tahu tentang Picoin, jangan lupa ditambang Picoinnya. Kalian bisa download di Play Store, ya. Kalian bisa download di Play Store itu Pi Network. Terus habis download aplikasinya di Play Store, habis itu daftar aja di situ dan masukin kode Guayap di dalam aplikasi Pi Network. Oke. Terus habis itu saat ini yang belum diketahui adalah supply total. Nah, kita akan bahas tentang supply total ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dan aku minta bantuan like-nya buat teman-teman karena sangat berpengaruh untuk YouTube nanti merekomendasikan ke banyak pioneer agar mengerti tentang supply total dari Pi Network ini sendiri, ya. Oke, kan kita nggak tahu nih supply totalnya, kan kebanyakan kalau kita ke ke CoinMarketCap, di situ kan ada berapa supply total BTC, supply total ETH, ya, supply total BNB dan segala macam itu pasti ada. Nah, sekarang sudah ada pengetahuan tentang supply total. Jangan lupa di-download ya aplikasinya. Terus masukin GWYAP dan like video ini, ya. Like video ini biar direkomendasikan oleh YouTube. Oke, lanjut. Kita ke yang namanya supply total yang akan kita dapat. Ini tentang berapa pi kemungkinan keseluruhan pi yang bisa kita tambang dan sisa berapa. Cuman kalau masalah sisa kemungkinan nanti akan aku bahas. Sekarang tentang supply pasokan jaringan utamanya dulu. Oke, pasokan jaringan utama atau supply total dari koin Pi ini berapa sih? Lanjut, pasokan mendorong pertumbuhan dan memberikan insentif pada kontribusi yang diperlukan ke jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Untuk itu, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet, tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberikan insentif pada berbagai jenis kontribusi yang akan dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini. Berkenaan dengan pasokan yang tidak ditentukan karena mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan menghadirkan beberapa masalah untuk fase mainnet, termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan, dan pemberian penghargaan yang kurang dari berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan. Kontribusi dalam fase baru dan tantangan terhadap kelangkaan. Untuk mengatasi masalah ini, jaringan akan beralih dari mode supply pra-mainnet yang sepenuhnya bergantung pada perilaku jaringan ke model supply mainnet, di mana terdapat supply maksimum yang jelas. Sekarang kan belum jelas nih berapa jumlah supply maksimum. Jadi nantinya ini akan ada jumlah maksimum yang bisa kita tambang. Jadinya koin Pi Network ini akan terbatas gitu ya. Jadi ketika terbatas sama kayak emas kalau ditambang terus maka dia akan habis. Nah, ketika habis berarti kan emas itu akan berharga lebih mahal karena sudah tidak ada pasokan, ya. Seperti itu nanti akhir-akhirnya. Masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasokan pra-mainnet muncul di co-invention pertama jaringan Pi pada September-Oktober 2020 yang kemarin, di mana panel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Beragamnya suara anggota komunitas menghadirkan dilema berikut bagi jaringan. Jika penambang dilanjutkan berdasarkan mekanisme penambangan yang sedang berlangsung atau pra-mainnet, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran akan pasokan karena ketidakpastian. Dan dengan demikian kelangkaan Pi-nya kurang bagus ya. Namun jika penambangan dihentikan, itu akan mengganggu pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang, sehingga merusak aksesibilitas Pi. Karena kalau dihentikan juga banyak orang yang ikut Pi Network tidak bisa menambang lagi gitu. Jadi lebih banyak dilema di situ. Meskipun jaringan pindah dari keputusan itu dan mengurangi separuh tingkat penambangan pada ukuran 10 juta,
Dilema ini masih ada dan perlu diselesaikan. Bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksesibilitas yang berkelanjutan sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Selain itu, total pasokan yang tidak ditentukan dan tidak dapat diprediksi membuat sulit untuk memiliki perencanaan token jaringan secara keseluruhan karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu sendiri perlu menggunakan beberapa pi untuk tujuan yang menguntungkan komunitas dan ekosistem secara keseluruhan. Selain hanya menambang, penghargaan untuk individu sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya. Alokasi yang jelas untuk tujuan komunitas kolektif seperti itu perlu ditentukan. Oleh karena itu, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta pioner dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa depan, model pasokan mainnet memiliki total pasokan maksimum 10 miliar pi ya. 10 miliar pi pasokan pi yang mungkin nanti akan bisa ditambang. Yang memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Distribusi pasokan dan menghormati prinsip distribusi asli dalam kertas putih atau white paper 14 Maret 2019, komunitas pi memiliki 80% dan tim inti pi memiliki 20% dari total pasokan pi yang beredar. Terlepas dari berapa banyak pasokan yang beredar di jaringan pi pada titik waktu tertentu, dengan demikian, dengan total pasokan maksimum 100 miliar pi, komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar pi. Diagram lingkaran berikut menggambarkan distribusi secara keseluruhan. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama dengan komunitas yang semakin lama semakin banyak menambang pi dan dapat dikenakan penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri. Artinya, jika komunitas memiliki sebagian area alokasi yang beredar, misal 25%, hanya jumlah proporsional dalam alokasi tim inti. Dalam contoh ini 25% yang dapat dibuka paling banyak. Jadi ini adalah diagramnya. Core timnya itu 20%, community-nya 80% termasuk kita sebagai pioner itu dapatnya 80% dari yang bisa kita tambang. Dari total 100 miliar pi token ya. Distribusi di atas menunjukkan bahwa jaringan pi tidak memiliki alokasi untuk ICO, dan tidak menjalankan semua jenis penjualan crowdfunding pi. Maksudnya tidak ada namanya sale coin atau sale token yang bisa dibeli dengan harga lebih murah daripada token aslinya, nggak ada. Jadi benar-benar kita sama-sama adil menambang dengan jumlah penambangan yang sama dan kecepatan yang sama, walaupun core team dan community. Dengan demikian, peniruan identitas pi network atau pendiri untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal, tidak sah, dan palsu. Peniru ini tidak memiliki afiliasi dengan pi core team. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan kontribusi pada ekosistem. Selanjutnya, semua pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari aplikasi pi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim pi dengan cara lain adalah palsu. Ya. 80% dari pasokan komunitas dibagi lagi menjadi 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambang pioner masa lalu dan masa depan. Di alamat ini, alamatnya sudah ada di mainnet. 10% dicadangkan untuk pendukungan organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem pada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation, sebuah organisasi non-profit di masa depan. Di alamat ini sudah dikasih tahu alamatnya untuk ngecek di Pi Explore ya. Nanti bisa dicek di situ alamatnya. Dan 5% dijadikan untuk kumpulan likuiditas untuk menyediakan likuiditas bagi perintis dan pengembang di ekosistem Pi di alamat ini. Tabel berikut menggambarkan distribusi pasokan masyarakat. Jadi pre-mainnet itu ketika kita zaman dulu yang belum terjadi mainnet itu disediakan 20 billion pi atau 20 juta pi ya. Terus kok 20 juta pi? Ada 20 billion pi yang sudah di approx. Maksudnya di sini masih belum total ya, belum total 20 billion. Jadi ada kan akun-akun scammer, ada akun-akun palsu yang nanti
harus dihapus karena biar tidak merusak ekosistem. Terus mainnet mining reward itu nanti ketika sudah mulai mainnet atau sudah mulai bukan pre-mainnet lagi tapi yang sudah aktif ya, itu ada 45 billion karena kita nanti ketika mainnet pun masih bisa menambang dan sediain 45 billion P. Liquidity pool itu 5 billion. Kenapa kok harus ada liquidity pool? Nanti ketika kita ada yang membeli P dari harga langsung itu disediakan 5 billion. Oke. Foundation reserve atau grand community event dan lain-lain itu 10 billion. Jadi kalau P-Core itu biasanya ngadain namanya event, ngadain mungkin hadiah-hadiah, mungkin ngadain untuk meeting dengan foundation lain, itu disediain 10 billion P kayak gitu. Nah, ini penjelasannya lebih rinci di sini. 65 P akan dialokasikan untuk semua hadiah penambang. Jadi 65 miliar itu untuk kita para pioner sebagai penambang ya, yang disediakan untuk token yang bisa kita tambang. Baik penambang di masa lalu maupun masa depan. Pre-mainnet atau yang nanti ketika sudah mainnet. Untuk hadiah penambangan sebelumnya, jumlah kasar semua P yang ditambang oleh semua pioner sejauh ini sebelum mainnet ya, adalah sekitar 30 miliar P. Namun, tidak membuang P yang ditambang oleh akun palsu dan tergantung pada kecepatan dan partisipasi KYC. P yang ditambang pra-mainnet di awal jaringan terbuka dapat diperkirakan besar 10 hingga 20 miliar doang. Karena banyak banget nih yang scammer masih banyak banget. Jadi sekitar kisaran kalau sudah KYC itu sekitar 10 sampai 20 miliar saja. Jumlah yang tersisa dalam pasokan 60 miliar P untuk imbalan penambangan akan didistribusikan kepada perintis melalui mekanisme penambangan mainnet yang baru dengan batas pasokan konseptual tahunan. Jadi nanti ketika udah mainnet itu masih ada sisa 65 miliar P untuk ditambang. Jadi reward yang kemarin kita kita atur, pengaturan untuk poolnya, pengaturan untuk lock up-nya itu untuk menambang sekitar 65 miliar P ini nanti. Sisanya ya yang bisa kita tambang. Terus batas pasokan tahunan tersebut akan ditentukan berdasarkan formula menurun. Jadi kayak biasanya yang sebelum launching itu dulu pre-mainnet itu sebelum mainnet ya, itu kan awalnya 1 P per jam untuk nambang, terus turun lagi ke 0,5 P per jam sampai sekarang sampai 0,1 P per jam. Itu menurun. Jadi semakin banyak pasokan yang sudah ditambang, maka dia akan menurun. Batas tahunan dapat dihitung pada basis yang lebih terperinci seperti hari atau periode waktu yang lebih kecil setelah dinamis. Tergantung pada faktor-faktor seperti rasio penguncian dan pasokan jaringan yang tersisa pada saat itu. Perhitungan batas pasokan seperti itu berdasarkan periode waktu granular membantu mencapai kurva alokasi yang lebih baik dan lebih mulus sepanjang waktu. Demi kesederhanaan di sini, mari kita misalkan bahwa zamannya adalah tahunan. Rumus penurunan berarti bahwa batas pasokan tahunan untuk tahun pertama penambangan mainnet baru akan lebih tinggi daripada tahun kedua. Jadi tahun 2022 ini ya, tahun ini itu lebih besar daripada tahun berikutnya untuk menambang. Jadi lebih kecil gitu. Tahun kedua lebih tinggi daripada tahun ketiga dan seterusnya. Rumus penurunan tahunan dan angka-angka ini perlu diselesaikan lebih dekat dengan peluncuran periode jaringan terbuka mainnet. Setelah kita akan melihat berapa banyak perintis yang memiliki KYC dan berapa banyak P yang ditambang yang telah mereka transfer ke mainnet. Kayak gitu. Jadi banyak banget yang nanti kita siapkan dan banyak banget yang nanti aku share tentang pembaruan P network ini ya. Karena masih belum banyak yang KYC, masih terbatas KYC-nya. Nanti ketika sudah ter-KYC, mereka akan membentuk periodenya berapa sih? Menggunakan tahunan kah? Atau menggunakan sisa, nanti sisa dari berapa yang ditambang, itu akan menurun lagi. Ketika ditambang, menurun lagi, kayak gitu ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut. Di mainnet, pioner akan diberikan penghargaan atas kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan,
Penghargaan pioner akan lebih beragam karena jaringan membutuhkan kontribusi yang lebih beragam dan mendalam terkait penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian Pi. Perintis Pramainet akan terus berkontribusi pada Pi dan menambang dari hadiah penambangan mainnet bersama dengan setiap anggota baru yang bergabung dengan jaringan untuk memastikan pertumbuhan dan umur panjang Pi. Nanti lockup itu penting banget karena lockup itu membuat jaringan Pi itu lebih baik ya, perintis itu lebih bisa menambang lebih baik lagi gitu. Lanjut, 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem yang di masa depan akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba. Sebagian besar jaringan atau mata uang kripto yang didesentralisasi, meskipun terdesentralisasi, masih memerlukan organisasi untuk mengatur komunitas dan menentukan arah ekosistem di masa depan. Misalnya Ethereum dan Stellar. Yayasan Pi masa depan akan 1. Mengatur dan mensponsori acara komunitas seperti konferensi pengembangan, acara online global, dan pertemuan komunitas lokal. Kedua, mengatur sukarelawan dan anggota komite dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistemnya. Ketiga, mengumpulkan pendapatan dan umpan balik dari komunitas. Keempat, mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Kelima, membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. Keenam, mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain termasuk pemerintah, tradisional bank, dan perusahaan tradisional. Atau yang ketujuh, memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem Pi. Selanjutnya, untuk membangun ekosistem Pi berbasis utilitas. Berbagai program pengembangan komunitas akan dirancang, dibuat, dan dilakukan oleh yayasan yang mendukung pengembangan komunitas dalam bentuk hibah, inkubasi, kemitraan, dan lain-lain. Jadi banyak banget fungsi dari 10%-nya Pi ini ya, dari komunitasnya Pi ya. Karena nanti untuk iklan, mungkin nanti ketika pembangunan ekosistemnya itu ke bank lokal, dan banyak utilitas. Jadi kayak kita kayak GoPay, GrabPay kayak gitu, OVO, nah kayak gitu-gitu itu bisa berkontribusi agar kita bisa memudahkan apa yang akan kita lakukan. Kayak GoFood, ShopeeFood, itu mungkin nanti bisa masuk Pi, bisa dijual belikan atau ditukarkan seperti itu, layanan-layanan jasa seperti itu atau pengiriman barang dan banyak yang lain nantinya. Program-program dari Pi. Lanjut. 5 miliar Pi akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem, termasuk pioner dan pengembangan aplikasi Pi. Likuiditas adalah kunci agar ekosistem dapat hidup, aktif, dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin berpartisipasi dalam aktivitas ekosistem, misalnya dengan menjual dan membeli barang dan jasa di Pi, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke Pi. Tanpa likuiditas, ekosistem tidak akan memiliki aliran Pi yang sehat, sehingga merugikan penciptaan utilitas. Seperti yang dibahas dalam bab peta jalan atau white paper, salah satu manfaat dari periode jaringan tertutup mainnet adalah memungkinkan kalibrasi pada model token jika ada berdasarkan hasil awal mainnet. Oleh karena itu, model token dapat diubah sebelum periode jaringan terbuka dimulai. Selain itu, ke depan untuk kesehatan jaringan dan ekosistem, jaringan mungkin menghadapi pertanyaan seperti apakah perlu ada inflasi setelah selesainya distribusi 100 miliar Pi? Inflasi mungkin diperlukan untuk lebih mendorong kontribusi melalui lebih banyak imbalan penambangan, menebus hilangnya Pi dari peredaran karena kecelakaan atau kematian, menyediakan lebih banyak likuiditas, mengurangi penimbunan yang menghambat penggunaan dan penciptaan utilitas, dan lain-lain. Pada saat itu, yayasan dan komite-komitenya yang mengkhususkan diri dalam masalah ini akan mengatur dan membimbing masyarakat untuk mencapai kesimpulan tentang masalah ini dengan cara terdesentralisasi. Jadi kalau kita baca dari atas tadi, ini untuk pasokan jaringan utamanya sangat komplit dan tidak kalah dengan koin-koin yang sudah memiliki peringkat di CoinMarketCap ya. Dan lebih netral. Maksudnya adalah kita menambang juga bukan karena banyak-banyakan duit, bisa mendapatkan koin yang banyak, enggak. Tapi kita menambang juga semuanya itu setara.
tergantung kita mau pengen lebih banyak menambang, ya berarti lock up kita lebih banyak daripada yang tidak lock up banyak, itu pastinya penambangan kita lebih banyak kayak gitu. Terus habis itu utilitas yang akan dibuat oleh Pi itu sangat banyak sekali, sehingga kita bisa menggunakan jasa, beli barang atau nyewa sesuatu itu bisa menggunakan Pi coin ya. Sehingga ya sistemnya atau jaringannya itu lebih bagus atau lebih sehat daripada hanya dapat token terus dijual, dapat token dijual, lebih baik seperti ini. Jadi bisa digunakan dengan khalayak umum, masyarakat umum bisa menggunakan Pi yang tidak ada perbedaan kasta lah, bisa dikatakan kasta kayak gitu. Itu aja yang bisa dijelaskan di pasokan utama dari koinnya Pi. Nanti kalau ada update baru akan aku buatkan lagi update terbaru tentang Pi Network ini. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain biar memahami apa sih maksud dari Pi dengan perubahan-perubahan atau update-update barunya, sehingga kita bisa mengerti jaringan Pi itu baik dan bisa kita percaya dengan lebih mantep lah kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya Anas Prayoga. Happy trading dan happy investasi. Bye bye.